Hai minasan, konbanwa. Kembali lagi di segmen podcast Riki Sensei. Jadi, di podcast ini kita belajar khususnya bahasa Jepang tanpa harus lihat videonya. Kamu cukup dengarkan dan enjoy deh belajarnya. Nah, untuk tema hari ini adalah perbedaan dari JLPT, JTEST, NATES, dan JFT Basic. Kemarin kita sudah belajar ya, apa manfaat jika punya sertifikat Nokeng, yaitu ini yang ada di Indonesia ya. Ada JLPT, JTEST, NATES, dan JFT Basic. Kalau pembelajar biasanya sebutnya Nokeng ya. Hai, sekarang kita bahas satu persatu, dimulai dari JLPT. Nah, JLPT apa sih itu? Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya Japanese Language Proficiency Test ya, atau disebut dengan JLPT, atau bahasa Jepangnya Nihongo no Ryoku Shikkei. Seperti itu ya. Jadi JLPT ini yang paling terkenal di kalangan pembelajar bahasa Jepang karena yang sudah dikenal soalnya sulit-sulit dan juga dilaksanakan hanya 2 kali dalam setahun. Waduh, sangat sedikit sekali ya. Dan itu emang paling efektif sih, maksudnya efektif gimana untuk kita belajar ya, menggapai N5, N4, N3 itu bisa belajar selama 6 bulan dulu ya. Nanti beda sama yang lainnya. Oke, kalau dari JLPT ini sudah banyak diikuti loh ya. Biasanya dalam webnya ini saya baca sebanyak 7.000 peserta dari seluruh dunia. Waduh, jadi soalnya sama tuh seluruh dunia ya, yang ikut 7.000 ya, yang dilaksanakan serentak di 15 negara di berbagai benua. Wow. Dan pada tahun 2019 telah diikuti oleh dari berapa nih? 1.268.511 orang dari 87 negara. Masya Allah, banyak banget ya. Hai, emang JLPT ini dilaksanakan sedikit ya, maksudnya cuma 2 kali, namun sekali ikut itu langsung banyak ya. Masya Allah. Nah, terus harganya berapa sih Sensei? Nah ini ya, untuk harga bervariasi ya, dimulai dari N5 sampai N1. Untuk N5-nya itu 120.000, N4 130.000, N3 170.000, N2 190.000, dan N1-nya 220.000. Nah, itu bervariasi. Dan ini belum termasuk harga ini ya, apa namanya tuh? Admin ya, belum termasuk admin ya. Tergantung minasan dari M-Banking atau dari bank gitu ya. Hai, itu untuk JLPT. Nah, selanjutnya JTEST. Nah, JTEST ini ya. JTEST apa sih? Nah, kalau JTEST itu sama kayak JLPT, cuman perbedaannya hanyalah dalam segi level ya. Kalau di JTEST itu levelnya itu ada A sampai C, D sampai E, F sampai G. Nah itu ya. Jadi untuk A dan sampai C itu diperuntukkan bagi peserta yang sudah belajar bahasa Jepang pada level lanjutan hingga atas ya. Kalau di JLPT kita bisa sebutnya N1 sampai N2 ya. A sampai C itu bisa dapat N1 setara dengan N1 atau N2 gitu. Nah, kalau tingkat D dan E diperuntukkan bagi peserta yang belajar bahasa Jepang pada level menengah. Ya, level menengah itu kalau di JLPT N3 sampai N4 ya. Terakhir, tingkat F sampai G diperuntukkan bagi peserta yang belajar bahasa Jepang pada level dasar, yaitu di JLPT masuk ke kategori N5 seperti itu ya. Harganya berapa sih Sensei? Untuk harganya semua sama ya. Harganya itu 400.000 ya. Wah, lebih mahal. Iya, lebih mahal karena dilakukan
di bulan apa ini? Di bulan ganjil ya. JTES ini ada 6 kali dalam setahun dan dilakukannya itu di bulan ganjil ya. Januari, Maret dan sebagainya gitu. Ya. Itu untuk JTES. Nah, kalau untuk NATES. Nah, NATES apa lagi nih NATES ya? Kalau NATES ini sama kayak JTES dan JLPT, cuman perbedaannya di segi level sama. Kalau NATES levelnya sama kayak JLPT ya. Kalau di JLPT namanya N1, N2, tapi kalau di NATES namanya level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 ya. Perbedaannya itu. Nah, kalau NATES itu diadakannya di bulan genap ya. Kalau JTES itu di ganjil, kalau NATES di bulan genap. Jadi kalau mau minasang ikut nyari sertifikat ya bahasa Jepang itu setiap tahun ada, setiap bulan ada, cuman beda yang menyelenggarakan seperti itu ya. Untuk harganya sendiri 500.000. Wow. Kalau nggak lulus, aduh mikir-mikir dulu deh ya. Makanya kalau udah ada yang ikut NATES harus belajar banget ya, karena 500.000 ya, jangan sampai terbuang sia-sia. Harus belajar lebih giat lagi. 500.000 dalam waktu dihabiskan 1 hari kan, aduh gimana gitu ya. Jadi minasang harus lebih semangat lagi ya. Nggak hanya di NATES, JTES dan JLPT juga harus semangat ya, karena semuanya ada kesulitannya masing-masing gitu ya. Nah, terakhir adalah JFT Basic. Nah, JFT Basic ini ditujukan untuk mengukur kemampuan bahasa Jepang yang diperlukan dalam komunikasi keseharian warga negara asing yang akan tinggal di Jepang, terutama untuk bekerja ya. Jadi JFT Basic ini buatan dari Japan Foundation. Nah, di JFT Basic ini jadwalnya beda-beda ya minasang ya, karena setiap negara juga ada kotanya. Jakarta, Medan, Surabaya, Jogja itu ada tanggalnya masing-masing. Nah, nggak seperti JLPT, NATES dan JTES udah diumumin gitu. Tapi kalau di JFT Basic, minasang bisa lihat di webnya JFT Basic ya. Cari aja di Google, namanya JFT Basic ya, BASIC gitu ya. Harganya itu 400.000 saja ya, sama kayak JTES. Nah, jadi udah tahu kan minasang ya bedanya JLPT, JTES, NATES dan JFT Basic. Minasang kira-kira mau ikut yang mana nih ya untuk bulan ini atau untuk tahun ini ya? Apakah sudah dipersiapkan? Apakah sudah pengen lanjut ke level selanjutnya nih? Yuk kita bareng-bareng untuk mendapatkan sertifikat bahasa Jepang, karena kita sudah belajar kemarin ya, sudah sharing kemarin tentang manfaat mempunyai sertifikat Nokeng ya. Semakin tinggi Nokeng kalian, maka semakin tinggi harga gaji kalian. Seperti itu minasang. Hai. Jika ada pertanyaan silakan di komen di bawah. Jangan lupa di-subscribe dan juga di-share ke teman-temannya biar semuanya pada paham tentang JLPT, JTES, NATES dan juga JFT Basic. Hai, minasang. ここまでお疲れ様です。頑張ってください。